dan semangat untuk kita semua dalam menghadapi hari yang luar biasa ini. Berjumpa lagi di pelajaran PJOK pada hari ini. Jadi untuk pelajaran PJOK pada hari ini kita memasuki materi tentang P3K. Nanti dalam pembelajaran atau penjelasan daripada materi P3K hari ini ada 4 klarifikasi yang akan kita bahas hari ini. Jadi yang pertama nanti kita membahas tentang apa pengertian daripada P3K itu sendiri. Yang kedua, alat-alat apa yang terdapat dalam P3K. Yang ketiga, macam-macam cedera. Nanti ada cedera ringan, ada cedera sedang, dan apa itu cedera berat. Jadi cedera nanti ada dibagi menjadi 3. Dan yang terakhir, bagaimana kita dalam menghadapi sebuah kecelakaan atau kita menolong orang dalam menghadapi kecelakaan. Apa tindakan kita dalam memberi pertolongan kepada orang lain maupun diri sendiri. Langsung saja kita masuk dalam materinya. Jadi untuk pembahasan daripada P3K itu pembahasannya yang pertama tentang pengertian, macam-macam cedera, macam-macam alat P3K, dan tindakan apa yang kita lakukan dalam P3K. Yang pertama langsung saja pengertian P3K. Apa itu P3K? Adalah upaya pemberian pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada seseorang yang lagi mengalami kecelakaan atau mengalami sakit maupun cedera sebelum memperoleh pertolongan dari dokter ataupun ahli medis yang lain. Pertolongan P3K ini membuat si korban merasa lebih tenang dan mengurangi rasa bahaya yang lebih besar kepada si korban. Jadi P3K dilakukan untuk memberikan perawatan darurat kepada si korban sebelum tim medis ataupun dokter datang ke tempat kejadian atau si korban kita bawa ke rumah sakit. Jadi selanjutnya tujuan dari P3K yang pertama menolong nyawa orang, dapat meringankan penderita korban secara cepat untuk mencegah cedera ataupun penyakit agar tidak bertambah parah seperti adanya pendarahan. Yang keempat, untuk mempertahankan daya tahan korban, dan yang kelima sebagai usaha untuk menyembuhkan. Yang terakhir untuk mencari pertolongan lebih lengkap. Dan klarifikasi cedera, macam-macam cedera, ada cedera ringan, cedera sedang, dan cedera berat. Adapun cedera yang pertama yaitu cedera ringan. Yang pertama ada luka. Luka merupakan hilang ataupun rusaknya sebagian dari jaringan tubuh, di mana luka ini banyak faktor penyebabnya. Di antaranya penyebab dari luka ialah akibat dari benda tajam atau benda tumpul, ledakan, zat kimia, sengatan listrik, ataupun gigitan hewan. Dan yang kedua ada lecet. Lecet merupakan putusnya jaringan kulit ketika bergesekan dengan permukaan yang kasar dan terjadi pemotongan pada lapisan kulit. Contohnya terpeleset saat berlari atau terjatuh yang mengakibatkan terjadinya lecet. Dan yang ketiga, lepuh. Lepuh merupakan kantong cairan yang terbentuk dari kulit. Biasanya disebabkan oleh gesekan yang berlebihan, terkena besi yang panas atau terbakar, ataupun akibat paparan bahan kimia. Bisa juga kalau misalkan kita pakai sepatu, itu terjadinya pergesekan daripada sepatu berkenaan dengan kulit kita, jadi akan terjadinya lepuh. Selanjutnya yaitu memar ataupun kontusio. Memar adalah luka yang tertutup, yang berarti bahwa kulit tidak rusak ataupun keluar darah. Ini contohnya seperti seseorang kena tinju. Jadi terkena tinju adalah mendapatkan biasanya luka memar. Atau beradu kaki dengan kaki,
itu biasanya terjadi memar. Dan yang kelima adalah ada hematoma atau lebab. Hematoma merupakan koleksi lokal darah di luar pembuluh darah. Ini contohnya biasanya seperti kuku kita yang kita pukul dengan benda tumpul, kayak misalkan kita kena palu di tangan. Terakhir yaitu keram. Mungkin ini tidak asing lagi bagi setiap manusia. Bagi kita sendiri, kita pernah merasakan keram. Biasanya ini waktu kita berolahraga sering terjadi yang namanya keram. Keram merupakan menegangnya otot di suatu bagian tubuh yang muncul secara tiba-tiba dan menyebabkan nyeri tubuh. Yang sering mengalami keram biasanya di daerah bagian betis. Ini bentuk daripada luka, ini bentuk luka, dan kedua ini bentuk lecet. Bentuk lecet. Yang ketiga ini bentuk lepuh kalau misalkan kita pakai sepatu yang ketat. Yang keempat ini bentuk memar kalau misalkan terkena benda-benda apa. Yang keempat lebab, dan yang terakhir keram. Terakhir keram. Dan untuk selanjutnya luka sedang. Untuk luka sedang ada yang pertama adalah tendom. Tendom merupakan struktur dalam tubuh yang menghubungkan otot tulang. Cedera pada tendom adalah suatu kondisi terjadinya kerusakan pada struktur dan fungsi yang disebabkan oleh penyebab fisik, paksaan maupun kimiawi. Ini kita bisa lihat bagaimana robeknya tendom. Itu contohnya. Yang kedua ada ligamen cruciatum anterior (ALC) atau robeknya ligamen. Sebuah contoh cedera menghubungkan non-akan ketika seseorang atlet cepat berkurang kecepatannya, diikuti dengan perubahan tajam ataupun tiba-tiba ke arah memotong. Ini contoh daripada robeknya ligamen ya. Dan cedera yang terakhir yaitu cedera berat. Adapun cedera berat yang pertama ada sprain grade 3, yaitu jaringan lunak robek seluruhnya dengan pengaruh fungsi kekuatan secara signifikan. Ini sudah sampai tingkatan 3, biasanya membutuhkan operasi. Ini bentuk kerusakannya. Yang kedua ada fraktur atau patah tulang. Fraktur atau patah tulang terbuka adalah suatu kondisi patah tulang yang disertai dengan luka pada daerah tulang yang patah ataupun adanya kerusakan pada permukaan kulit sekitar sehingga bagian tulang yang patah berhubungan dengan udara luar. Biasanya juga ikut terjadi pendarahan yang banyak. Tulang yang patah juga ikut terlihat menonjol ya, seperti pada gambar yang ada pada contoh di depan. Ini jadi tulang patah menonjol keluar. Dan untuk yang terakhir ada dislokasi, yaitu terjadi karena berbagai sebab. Salah satunya penyebabnya adalah gerakan memutir atau memilih sehingga membuat tulang tertarik keluar dari posisi normalnya dalam sendi. Ini bentuk contohnya, bisa dilihat bagaimana tulangnya bergeser. Macam-macam alat dalam kotak P3K itu yang pertama ada perban, plester, kasat steril, plester cepat, kapas, gunting, peniti, buku panduan P3K. Ini yang penting untuk buku panduan P3K. Ketiga, yang ke-9 alkohol 70%. Yang terakhir Povidone Iodine atau obat betadine, itu penyembuh luka kalau misalkan tergores ataupun luka seperti lecet. Dan untuk pembahasan yang terakhir yaitu tindakan P3K bagi diri sendiri maupun orang lain ketika melihat orang lain mengalami kecelakaan atau
kita sendiri yang mengalami kecelakaan. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jauhkan atau hindari korban dari tempat terjadinya kecelakaan. Yang ketiga, perhatikan nafas dan denyut jantung korban. Yang keempat, jangan memindahkan korban dengan cara buru-buru. Yang kelima, jangan ragu-ragu. Yang keenam, segera lakukan pertolongan lebih lanjut dengan sarana yang tersedia. Yang ketujuh, cari bantuan lain kalau memang tidak memungkinkan bagi Anda. Kalau misalkan kita berat, nggak bisa angkat sendiri, cari bantuan lain. Seperti itu. Dan yang terakhir, telepon atau beritahu pihak medis atau rumah sakit terdekat. Nah, itu untuk tindakannya. Segitu saja untuk penjelasan P3K pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya